Berlatar di sebuah hamparan tandus, lebih tepatnya di dekat lokasian galian tambang pasir, cerita diawali dengan memperlihatkan dua bocil yang berasal dari keluarga miskin sambil rebahan mereka memandangi angkasa dan berhayal mendapat saweran uang dari pesawat seperti pada cerita dongeng zaman dahulu, hingga ketika ada pesawat yang benar-benar lewat, si adik yang bernama Manu mengajak sang kakak untuk mengejarnya saat itu juga. Berharap mimpi mendapat hujan uang menjadi kenyataan, dua bocil bersaudara ini pun terus berlarian melewati sela-sela aktivitas para pekerja tambang. Bahkan mereka seakan tak peduli walau harus mengarungi kubangan air bekas galian. Namun, apa yang terjadi? Oh Manu! Oh Manu! Dia bernama Laksmi, seorang janda 3 anak sekaligus ibu dari Manu yang ditemukan tak bernyawa setelah 3 hari terjebak dalam kubangan air bekas galian. Di sisi lain, sang manajer tambang bernama Sofi tampak dengan raut wajah jengkel. Bagaimana tidak, mayat Manu ditemukan pas sedang akan ada acara ulang tahun adik dari bos besar tambang yang akan diselenggarakan pada malam harinya. Chico light? Hah? Dan mari saya perkenalkan Anda pada adik bos tambang yang dimaksud. Dia bernama Prince. Dengan sikapnya yang beragajul, Prince dikenal suka menindas orang lemah. Bahkan ia seringkali memamerkan sepucuk pistol di sosial media, membuktikan bahwa dia tidak takut hukum. Meskipun untuk saat ini, kakaknya sendiri sedang mendekam di balik jeruji besi. Saat malam tiba, para awak media mulai berdatangan ke lokasi untuk mendapatkan informasi terkait kronologi kematian Manu. Dalam hal ini, paman Manu yang bernama Kumar menjelaskan bahwa tambang pasir yang dikelola oleh para mafia ini sudah menelan korban setidaknya 20 anak dalam 6 bulan terakhir. Tak lama, Sofi dan rombongan datang ke TKP dan meminta agar kasus ini tidak menjadi bahan pemberitaan di media. Sedangkan Kumar yang ngotot ingin memperjuangkan keadilan nekat menjatuhkan tubuhnya agar dilindas truk proyek sekalian, yang ketika Sofi berusaha untuk menenangkannya, tiba-tiba tak cukup dengan menembak mati Kumar, Prince pun sempat akan menghabisi Laksmi juga. Untungnya ada Sophie yang kemudian berhasil meredam kecerobohan Prince. Meski demikian, dia masih saja ngeyel untuk tetap menjalankan acara ulang tahunnya di sana. Beralih ke tempat lain, kita dipertemukan pada seorang tokoh utama bernama Arjun. Ini orangnya tepat saat akan dijemput pulang oleh putrinya menggunakan jeep Gipsy warna merah. Diketahui Arjun baru saja pensiun dari kesatuan militer setelah menghabiskan waktunya sebagai petugas keamanan di perbatasan. Itulah kenapa hubungan Arjun dengan Sima, putrinya, tidak terlalu dekat. Apalagi setelah sang ibu yang telah menghadiahkan jeep ini kepada Arjun tutup usia pada beberapa hari lalu. Setelah mengantarkan Sima ke kampus, Arjun menyempatkan pergi ke kantor Disduk Capil untuk mengurus berkas kematian sang istri. Namun karena para petugas tidak bisa mengerjakannya sekarang, Arjun lantas menemui sahabatnya yang merupakan sesama pensiunan tentara bernama Prabakar, di mana ia sempat mengucapkan bela sungkawa kepada Arjun atas kepergian sang istri. Sebagai maklar yang menyalurkan para veteran tentara untuk kembali mendapat pekerjaan, Prabakar membawa Arjun ke kediaman Babli Didi alias si bos besar mafia yang mengelola pertambangan pasir tadi. Berhubung Didi sedang menjalani masa tahanan atas kasus pembunuhan yang menjeratnya, Prabakar mencoba mendaftarkan Arjun lewat perantara Sophie yang menjadi tangan kanan Didi untuk saat ini. आज के बाद कोई तुम्हारा पद पूछे तो अलर्ट एकदम. Sejenak, perhatian Arjun tertuju pada Laksmi bersama anak bungsunya yang tertunduk di tanah dalam posisi setelah diancam dan dimarahi. Bukan tanpa alasan, rupanya kasus kematian puluhan anak di tambang pasir telah diusut pihak terkait. Buntut dari sebuah pernyataan Laksmi yang sempat viral di media, maka tak heran jika kemudian Prince pun mendatangi Laksmi dan hampir saja menghabisinya.
Andai saja tidak dihalangi Prabakar, Arjun sudah pasti akan menindak kekejaman yang dilakukan oleh si Prince tersebut. Alhasil, Arjun yang hanya memendam amarahnya dan berusaha untuk tetap tenang. Meski di sini, si Prince ini pun sempat menganggap jika Arjun yang sudah lancang ini tidak layak untuk menjadi pengawal pribadinya. हवाई हुई ना लाओ चाबी दो दीदी चलिए Beralih ke ruang kelas, kita pun akan diperkenalkan pada ketua geng mahasiswa berandalan bernama Ranfir. Ini membenguknya. Diketahui Ranfir telah mengirim video tas Nonoh ke akun sosmed milik Sima dengan berpura-pura menyukai kiriman videonya. Sima lantas meminta Ranfir menghampirinya, padahal di sisi lain, rekan Sima sengaja merekamnya untuk memviralkan kelakuan kurang ajar si Ranfir tersebut. रोज गंदे गंदे वीडियो भेजता है समझ में नहीं आ रही बंद चल Kembali pada Arjun yang akhirnya diangkat menjadi bodyguard si Prince atas persetujuan dari kakaknya. Dalam perjalanan, Prince tidak henti-hentinya bertingkah tangil dengan tujuan untuk memprovokasi Arjun yang berusaha tetap tenang. Padahal secara fisik, Arjun akan sangat-sangat mampu membuat Prince kapok dengan sangat mudah. Setibanya di dalam penjara tempat Babli Didi ditahan, Prince berusaha membujuk kakaknya supaya mengizinkan dia menghabisi Laksmi yang dianggap sebagai biang kerok kekacauan. Namun karena pihak berwenang sudah mulai mengidentifikasi pelaku dari peluru pistol yang Prince gunakan, Babli justru mengancam Prince jika bisnisnya menjadi bangkrut gara-gara sikap adiknya yang ceroboh dan mantangul ini. इसी तक कोई कांड नहीं चाहिए हमको. Singkat cerita, melampun poek. Dari pemberitaan di televisi, akhirnya Arjun mulai menyadari bahwa Laksmi adalah keluarga miskin yang menuntut keadilan atas anaknya yang jadi korban pertambangan milik majikannya tersebut. Atas dasar itulah, Arjun pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai pengawal. Keesokan harinya, tepat saat Arjun kembali mengurus berkas kematian sang istri, ia kembali dibuat jengkel dengan kelakuan petugas yang malah menumpahkan kopinya di atas berkas tersebut. Dan di luar, Arjun lagi dan lagi mendapat gangguan dari si Prince CS yang ternyata telah merusak mobilnya sekaligus melumuri jok kemudinya dengan air kencing. Apa sikap mereka yang semakin kesini semakin menyebalkan? Arjun pun merasa jika ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja dan mengetahui anak buahnya sudah menjadi sasaran kemarahan Arjun, Rim yang sedang cukuran Punorojo sambil menenteng pistolnya berharap membuat Arjun bertekuk lutut. Namun faktanya itu tidak. Arjun malah menjadikan pistol itu untuk menciutkan nyali lawannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, ternyata malah si Prince itu sendiri yang dibuat tak berdaya olehnya. Dan Arjunlah orang pertama yang berani mempermalukan sosok Prince. Kemudian setelah selesai membersihkan kompolnya, Prince sempat-sempatnya mengancam akan membalas Arjun atas semua ini. Namun Arjun sama sekali tidak gentar, bahkan ia menantang akan menghadapinya. Saat berhenti di rumah makan, Sophie menghampiri Prince dan mempertanyakan ulahnya apalagi yang telah dia lakukan. Sial, seorang kakek yang dianggap telah menertawakan keadaan Prince saat itu pun menjadi sasaran pelampiasan kemarahannya. Kembali pada Sima, ia yang merasa bingung antara akan menyebarkan rekaman si Ranfir tadi atau tidak. Bukan apa-apa, Sima juga memikirkan akibat yang pasti akan Ranfir lakukan terhadap dirinya. Tak lama, Ranfir datang dan tiba-tiba menyiram wajah Sima dengan sebotol air. Jika Sima sampai menyebarkan video rekaman tersebut, maka Ranfir tidak akan segan-segan menyiram wajah Sima dengan air keras sungguhan. पता है ना Di rumah, Arjun sadar bahwa ternyata si Prince yang ketakutan sampai lupa membawa pistolnya. Tak lama setelah mengamankan pistol itu, Prabakar kembali menemuinya sekaligus mengingatkan bahwa Arjun dianggap terlalu nekat berurusan dengan adik dari Babli yang notabene merupakan bos mafia paling berkuasa di tempat tersebut. कुछ आइडिया है
कौन है ये लोग? Dengan tegas, Arjun menjawab kekhawatiran Prabakar dengan sebuah pernyataan bahwa dia tidak akan pernah mengampuni siapapun yang berani merusak mobilnya. Sebagaimana kita tahu, mobil itu merupakan kado spesial dari mendiang sang istri, di mana Arjun sudah menganggap mobil itu sebagai jelmaan dari mendiang istrinya sendiri. सॉफ्टी का 2 बार फोन आ चुका। बाप दादा के होटल में पकी पकाए खाने वाले कीड़े हैं साले। Saat malam tiba, ada sekelompok pemuda barakajul yang melempari rumah Arjun dengan botol arak. Sampai-sampai Arjun harus berjaga hingga pagi demi memastikan tidak terjadi apa-apa pada putrinya. Hingga ketika si Ima membuka gerbang rumah di keesokan paginya, tiba-tiba... Faktanya, kejadian semalam adalah ulah siran Fir CS untuk meneror Sima. Mereka bekerja sama dengan Prince yang kemudian datang dengan ancaman bahwa tidak akan berhenti untuk balas dendam kepada Arjun walau sedikit pun. Adapun terkait Frin yang telah Arjun permalukan di depan umum, Babli jelas sedikit dibuat kebingungan. Di satu sisi ia tidak ingin reputasi gengnya tercoreng, tapi di sisi lain ia juga tidak percaya jika melimpahkan urusan ini kepada Prince yang jelas-jelas sembrono dan tidak punya kendali. Alhasil, Babli hanya meminta agar Prince mau tidak mau harus mengembalikan pistolnya, yang mana itu merupakan pistol limited edition pemberian dari orang tua Babli sendiri. हमको वो असला वापस चाहिए और जो नहीं ले आए ना Di saat bersamaan, Arjun yang ditemani Prabakar mendatangi kantor polisi untuk melaporkan perbuatan si Prince. Namun sayang, polisi tidak mau merespon laporan tersebut karena takut berurusan dengan geng Babli yang menguasai kota ini. Lagi dan lagi, Prince CS sudah menunggu Arjun di tempat parkir sambil memprovokasi, sedangkan Arjun sendiri tidak menghiraukan mereka, yang penting tidak sampai merusak jeepnya. Tetapi... karena sudah dianggap kelewatan, Arjun yang kebetulan mendapat petunjuk lewat pemantik api bertuliskan nama si pelaku pun langsung memburu orangnya yang sedang berhenti di pom bensin sehingga... Sementara Arjun baru beranjak pergi dari sana, Prince dan antek-antek yang lain menggeledah rumah Arjun demi mendapatkan pistolnya. Namun meski sudah dikotak-tak, pistol itu tetap tak kunjung ditemukan juga. Di sisi lain, Sima berhasil melaporkan perilaku Rampir CS kepada pengelola kampus. Tapi anehnya, si pengelola ini justru lebih menjaga reputasi kampusnya dengan melarang Sima untuk tidak menyebarkan video tersebut. Sima yang nekat ingin memberi Rampir pelajaran pun sempat tarik-tarikan dengan temannya bernama kita sebut saja Samsul yang mencoba untuk mengingatkan Sima. Dikira si Samsul ini adalah pemuda yang suka mengganggu putrinya. Arjun yang sedang berada di sana pun langsung menghajarnya habis-habisan. Setelah sempat digelandang ke kantor polisi, akhirnya Arjun kembali dibebaskan karena keluarga Samsul tidak jadi menuntutnya. Tepat saat menemui Samsul untuk menyampaikan maaf atas apa yang telah ia perbuat, maka dengan tulus hati Samsul pun mampu memakluminya. Ternyata Samsul sedikit banyak tahu dari Sima tentang siapa Arjun, termasuk seperti apa karakternya. Dan betapa dibuat kagetnya Arjun saat mendapati rumahnya sudah berantakan, sehingga Sima yang diam-diam mempunyai kekecewaan tersembunyi kepada Arjun pun ditambah lagi soal sikapnya terhadap Samsul, sekonyong-konyong menuding jika kekacauan ini tidak akan terjadi seandainya sang ayah tidak pulang. Tempat ketika Sima hendak pergi mengikuti lomba lari, di mana Arjun menyusulnya untuk membekali dia sepatu baru. Alih-alih mau menerima pemberian saya, Sima malah kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap beliau, yakni perihal sikapnya yang dinilai terlalu mementingkan pekerjaan daripada mendiang istrinya sendiri. Padahal kala itu, sang ibu sedang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Dengan ditemukannya potongan koran yang menjelaskan bahwa sang istri telah tewas tertabrak oleh truk tambang, Arjun
ditemani Prabakar mendatangi sebuah tempat di mana Laksmi dan anak bungsunya disekap. Dia yang tak ingin masalah ini bertambah runyam pun mengajak Prince berdamai, cukup dengan membebaskan Laksmi saja. Berbeda dengan Prince yang ngotot untuk balas dendam, Babli sendiri memberi peluang berdamai asalkan Arjun segera mengembalikan pistolnya. Di sini Arjun mengaku hanya sempat menyimpannya dan kemudian hilang setelah Prince mengobrak-abrik seisi rumahnya. हमें तो लगा कि असला यही लेके चले गए हैं ले गए होते तो पंचायत का बैठाते। Karena pembahasan malah muter-muter tidak ada ujungnya, Sophie lantas menyuruh Arjun dan Prabakar segera pulang saja. Namun keputusan Sophie ini langsung diprotes oleh Prince yang justru melarang para tua bangka ini pergi sebelum memberi mereka pelajaran terlebih dahulu. Tetapi बहुत हुआ बेसराम saat Sophie CS dibuat tak berkutik itulah Arjun dan Prabakar menuju ruang penyekapan Laksmi dan membebaskannya. Tanpa sadar, ada seorang antek-antek Prince yang memberitahukan situasi ini kepada Babli sehingga dia langsung mengirimkan bala pasukan. Namun, kombinasi perlawanan dari duo pensiunan ini berhasil membuat mereka takluk dengan cukup mudah. Mengetahui Laksmi dan anaknya telah dibawa kabur, Babli semakin khawatir akan kelangsungan bisnis tambang pasirnya bila mana Laksmi sampai buka mulut. Dalam hal ini, Sophie dengan poksang menyebut bahwa penyebabnya adalah sikap si Prince yang tidak bisa menahan diri. Namun karena tak mau disalahkan, Prince pun malah menyerang Sophie dan mempermalukan dia sehina-hinanya. Tiba saatnya Sima pulang dari acara lomba, Arjun berusaha menunjukkan sikap perhatiannya dengan menjemput Sima ke terminal. Namun Sima masih belum mau berdamai dengan Arjun dan menolak dijemput olehnya. Di saat itulah ada sekelompok pria yang tiba-tiba membawa kabur Sima menggunakan sebuah pan. Maksud hati hendak mengejar pan tersebut, Arjun malah dikejutkan oleh hantaman keras di bagian belakang mobilnya dan... Ya, rupanya Prince sengaja melakukan ini demi mengetahui di mana Laksmi disembunyikan. Sedangkan di sisi lain, Sima yang ternyata diculik oleh Ranpir CS dibawa ke sebuah pabrik percetakan bata untuk digadabah kehormatannya sambil direkam. Tetapi lewat perjuangan yang sungguh-sungguh tidak mudah, akhirnya Sima bisa lolos dari sergapan Ranpir CS hingga dapat meraih tempat di mana pan tadi diparkir. Dengan fakta bahwa pistol yang dicari-cari ternyata berada di tangan Sima, ia pun lantas menggunakannya dan berhasil mengembalikan keadaan pada saat itu juga. Di saat yang sama di tempat lain, Sophie yang sejatinya memiliki latar belakang sebagai preman brutal, kini ia pun terpanggil untuk menunjukkan jati dirinya setelah berkali-kali diperlakukan tidak pantas oleh Prince, di mana hal itu kian memuncak saat Babli menganggap dirinya sudah tak berguna karena sudah tidak becus menyelesaikan masalah ini. अंडर करे गुंडाई छोड़े हैं भूले नहीं हैं. Sementara itu, upaya untuk menemukan Laksmi terus Prince lakukan, termasuk dengan cara menghubungi nomor Prabakar. Dan tepat ketika Prabakar berusaha tidak mengangkat telepon dari Prince seperti yang dipesankan oleh Arjun sebelumnya, di sisi lain Sima yang tidak tahu apa-apa malah sengaja menghubungi nomor Arjun yang sedang dipegang oleh Prince sehingga... एक्सीडेंट होएगा वो। खोज रहे थे तुम्हें। Alhasil, Sima pun dibawa ke dalam gudang tempat sang ayah disekap, di mana pilihan Arjun sekarang adalah antara menyerahkan Laksmi atau melihat nyawa anaknya dihabisi di depan mata kepalanya sendiri. Pada posisi Arjun sedang dalam kebingungan itulah, tiba-tiba Prabakar menelpon Prince, meminta dia segera membebaskan Arjun dan Sima dengan menjadikan Laksmi sebagai gantinya. के साथ Berlokasi di sebuah hamparan padang rumput dan tandus,
Prince telah menyiapkan sebuah lubang galian di mana Laksmi beserta putranya akan dikubur hidup-hidup. Di sisi lain, ada sebuah rencana yang diam-diam sedang Arjun dan Prabakar susun. Karena curiga dengan Arjun yang tiba-tiba beranjak pergi, Prince sempat akan menembak Arjun sebelum akhirnya dihalangi oleh Prabakar dan inilah yang terjadi. Entah apa yang Arjun pikirkan, tanpa memperdulikan Prabakar yang kini sudah tergeletak tak bernyawa, ia tetap melanjutkan langkahnya yang kemudian disusul oleh Prince hingga perkelahian antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Setelah disembur debu pasir di bagian matanya, Arjun berhasil dilumpuhkan dan kemudian diseret kembali ke tempat yang tadi. Namun ketika baru saja sampai di sana, tiba-tiba ya, rupanya Prabakar telah mengundang para pensiunan tentara ini untuk datang, di mana Arjun sengaja mengulur waktu beberapa menit hingga mereka selesai memperbaiki kendaraannya yang sempat terganggu karena mengalami ban bocor. फौजी तैयार सूबेदार रामाधीर सिंह तैयार जनाब. Pada posisi yang kini sudah berubah 180 derajat, kenaasan Prince diperparah lagi dengan keputusan Sophie yang sampai nekat meracuni Babli lewat tangan pelayan pribadinya sendiri. Dan setelah kekuasaan geng diambil alih, Sophie pun menyuruh semua anak buahnya agar segera meninggalkan Prince pada saat itu juga. Terakhir, kita pun akan diperlihatkan pada sebuah adegan di mana Arjun membalas kematian Kumar atau adik kandung Laksmi dengan cara yang persis sama. Seperti dulu Prince telah menghukum Kumar dengan cara itu hingga tewas. Tamat, ending yang sangat membagongkan.